Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Fahrisa Lubis akan menjelaskan tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan akan menjelaskan tentang pemikiran tokoh-tokoh masa historis. Masuk ke bagian pertama, yaitu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Perbedaan antara keduanya adalah pertumbuhan ekonomi keberhasilannya bersifat kuantitatif, yaitu adanya kenaikan dalam standar pendapatan dan tingkat output produksi yang dihasilkan, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif. Bukan hanya pertambahan produksi, tetapi juga terdapat perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian seperti dalam lembaga pengetahuan, sosial, dan teknik. Selanjutnya yang kedua, tentang pemikiran tokoh-tokoh mazhab. Yang pertama, Brunhilde, yaitu menurut tokoh berdasarkan pengalaman Inggris, dia mengatakan perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan karena sifat-sifat produksi atau konsumsi, tetapi karena perubahan-perubahan dalam metode distribusi yang digunakan. Dia menganalisis proses pertumbuhan ekonomi dari segi evaluasi alat-alat tukarnya ada dua, yaitu yang pertama perekonomian barter, yang kedua perekonomian uang. Perekonomian barter adalah perekonomian pertukaran yang paling awal. Meskipun demikian, dalam perekonomian modern dewasa ini masih dijumpai barter, tetapi wujudnya sudah lama maju sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya perekonomian uang. Pertukaran dilakukan dengan menggunakan suatu media yang menyalurkan uang. Namun demikian, kegunaan uang lama-kelamaan juga mengalami perkembangan sehingga tidak dapat sekedar hanya alat tukar. Dalam Kepustakaan Teori Ekonomi Moneter dikenai 4 kegunaan uang, yaitu seperti yang pertama alat tukar, alat penyimpanan nilai atau daya beli, yang ketiga satuan hitung, yang keempat ukuran pembayaran masa depan ataupun hutang piutang. Selanjutnya ada dalam setiap transaksi dijumpai 3 fenomena menurut Brunhilde, yaitu yang pertama negosiasi, yang kedua penyerahan barang dan jasa yang ditransaksikan, yang ketiga pembayaran. Dalam perekonomian uang lazim dengan menggunakan suatu mata uang tersebut. Terus selanjutnya ada tokoh Kurt Buschke, yaitu menurut tokoh analisis dengan mengacau pada inflasi perekonomian di Jerman. Dia mencoba mensistemkan pendapatan List and Herbert dengan mengatakan bahwa perekonomian tumbuh melalui 3 tahap, yaitu ada perekonomian rumah tangga, perekonomian kota, dan perekonomian nasional. Yang pertama kita bahas perekonomian rumah tangga, di mana di sini memproduksi sendiri produk-produk yang mereka perintahkan, yaitu dengan demikian tidak terdapat perdagangan seperti yang banyak dikenal saat ini. Unit-unit produksi dengan sendirinya juga merupakan unit-unit konsumsi. Selanjutnya perekonomian kota, di mana memang terjadi juga di perdagangan, skalanya masih sangat penting dan mungkin hanya bersifat antara, tetapi suatu keluarga di suatu dusun ataupun kampung. Terus perekonomian nasional, di mana pertukaran sudah mengalami kemajuan selangkah lagi, di mana hampir semua kegiatan ekonomi, perkotaan dan pedesaan di suatu negara sudah semakin terintegrasi. Begitu pula batas wilayah kekuasaan antara suatu negara dengan negara lain sudah semakin jelas. Selanjutnya menurut tokoh Karl Marx, dia mengatakan reaksi terhadap proses pertumbuhan ekonomi klasik berdasarkan kapitalisme yang dikemukakan sebelumnya oleh Adam Smith. Menurut beliau, yang pertama masyarakat komunal primitif. Maksud dari kata-kata tersebut adalah masyarakat yang mementingkan kebersamaan. Jadi berbeda dengan tatanan masyarakat primitif yang lebih menonjolkan kepentingan individu. Terus yang kedua, masyarakat perbudakan, di mana suatu fenomena penting dalam perkembangan teknik produksi ini adalah terbelahnya produsen ke dalam 2 kelompok yang satu sama lain saling membutuhkan. Terus yang ketiga adalah masyarakat feodal. Menurut dari masyarakat feodal adalah
kalangan terhadap praktik-praktik akhirnya meluluhkan sistem tersebut. Saudara, di Amerika Serikat adalah perang antara pihak yang membukakannya dari negara-negara bagian yang terletak di belahan utara. Terus yang terakhir, masyarakat kapitalis, di mana lahirnya masyarakat kapitalis diilhami oleh gagasan Adam Smith yang menggarisbawahi pentingnya peran kapital dan akumulasi kapital dalam pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, menurut tokoh Karl Marx, yang kelima yaitu masyarakat sosialis modern. Seperti halnya dalam masyarakat komunal primitif adalah dalam masyarakat komunal modern faktor-faktor produksi adalah milik bersama. Namun berbeda dengan masyarakat komunal primitif, dalam masyarakat komunal modern alat-alat produksi atau teknologi jauh lebih maju. Terus selanjutnya, menurut Colin Kirk, seorang ahli dari Inggris, mengkumakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat melalui 3 tahap, yaitu yang pertama masyarakat tradisional, yang kedua pada tahap kedua sektor industri semakin berkembang, terus yang ketiga pada tahap ketiga yaitu ketika masyarakat sudah berkembang lebih jauh maka laju pertumbuhan sektor jasa adalah yang paling tinggi. Cukup sekian penjelasan saya tentang perbedaan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan pemikiran-pemikiran tokoh mazhab historis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.